Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi melalui media online yang dalam hal ini kita akan belajar pelajaran fikih dalam bab jinayah dan kisos, diat serta kafarah. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada jinayah, ya. Jinayah dalam Islam, pembunuhan dan kisos. Baik adik-adik, kisos dan dasar hukumnya. Jadi kisos itu berasal dari bahasa Arab kososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata iktaso yang artinya mengikuti. Sementara kisos menurut istilah adalah hukuman balasan yang seimbang atau hukuman balasan yang setimpal bagi pelaku pembunuhan maupun pelaku pengerusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi itu adalah kisos. Jadi hukuman yang setimpal atau yang serupa dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh si pembunuh atau si perusak atau si penghilang manfaat dari anggota tubuh. Berikut ada macam-macam kisos. Jadi kisos itu ada kisos jiwa, yakni diganti jiwa hukuman bagi pelaku pidana pembunuhan. Jadi kisos jiwa itu di mana dilakukan karena dia menghilangkan nyawa seseorang. Nyawa seseorang dia hilangkan, maka dia harus hukumannya adalah hukuman mati bagi pelaku pidana pembunuhan. Kemudian ada kisos anggota badan, yakni kisos bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota tubuh. Jadi misalkan ya dia menghilangkan telinga, jadi si pelaku itu menghilangkan telinga, maka hukumannya harus diganti dengan telinganya juga harus dihilangkan. Kemudian ada syarat-syarat kisos, ya adik-adik. Yang pertama, syarat kisos itu dia harus sudah balik dan berakal. Artinya bukan orang gila. Kemudian dia bukan anak kecil, tapi dia sudah memasuki usia balik. Kemudian yang kedua, pembunuh bukan orang tua dari orang yang dibunuh. Jadi kalau orang tua yang membunuh anaknya itu tidak dilakukan kisos. Kemudian yang ketiga, jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja. Jadi kisos ini dilaksanakan ketika pembunuhan itu disengaja. Yang keempat, orang yang dibunuh terpelihara darahnya, artinya bukan orang jahat. Jadi orang yang dibunuh itu kalau orangnya baik-baik, kemudian dia dibunuh, maka itu dilaksanakan kisos. Tapi kalau dibunuh itu adalah orang jahat, maka itu tidak diberlakukan kisos. Berikut yang kelima, orang yang dibunuh sama derajat. Artinya sama-sama derajatnya itu ya minimal lah kita misalkan kita biasa, dia juga orang biasa, itu akan dikenakan yang terakhir. Kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan lain-lain. Nah ini kisos ini, kalau telinga dia hilangkan telinga sebelah kanan, maka dibalas juga kita hilangkan telinganya sebelah kanan. Itu hukum Islam. Tapi kalau di Indonesia, itu ada hukum lain lagi. Kemudian hikmah ditegakkan kisos. Yang pertama, menghargai harkat dan martabat manusia. Berikut, mencegah terjadinya permusuhan dan pertumpahan darah, sehingga keamanan dan kedamaian dapat dirasakan. Jadi kisos ini ya bagaimana supaya kalau ditegakkan kita akan menghargai. Jadi tidak menggunakan hukum rima dan lain sebagainya. Kemudian mencegah terjadinya permusuhan dan pertumpahan darah. Jadi kalau orang sudah menegakkan kisos, maka tidak ada lagi yang saling musuh memusuhi, yang saling ingin menumpahkan darah. Berikut
Yang ketiga, agar manusia berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau kisos sudah ditegakkan, balas jiwa dengan jiwa, anggota tubuh dengan anggota tubuh, maka orang akan berpikir melakukan tindak kejahatan karena sudah ditegakkan kisos. Nah, berikut bagaimana pembunuhan yang dilakukan massa. Ya, adik-adik. Kemudian sekarang jinayah dalam Islam meliputi pembunuhan, kisos, diyat, dan kifarah. Membunuh artinya perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, ataupun menggunakan alat yang mematikan dan alat yang tidak mematikan. Jadi membunuh itu adik-adik menghilangkan nyawa. Jadi perbuatan yang mengakibatkan hilang nyawa, baik dia sengaja maupun tidak, baik dia menggunakan alat yang tajam atau alat yang mematikan maupun alat yang tidak mematikan. Berikut macam-macam pembunuhan dan bentuk hikmahnya. Jadi pembunuhan sengaja, qatlul amdi. Ya, qatlul amdi ini dikenakan kisos kalau dalam hukum Islam. Kemudian ada pembunuhan seperti sengaja, qatlus syihil amdi, syibhil amdi. Kemudian ada pembunuhan tersalah atau qatlul khoto'i. Nah, sekarang hikmah dilarangnya pembunuhan. Jadi memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji. Jadi adik-adik ketahui, pembunuhan itu, orang yang membunuh dan ingin membunuh itu sama-sama melakukan perbuatan keji, ya. Sehingga nyawa kita ini sangat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana emosi ini kita tahan, kita reda. Yang kedua, manusia yang satu dengan yang lain saling menempatkan kedudukan yang tinggi baik dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah. Yang ketiga, menyelamatkan jiwa manusia. Yang keempat, terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya adik-adik, pertemuan kita pada perdana kali ini itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti ya, kalau materi ini dicatat dulu, dicatat dari yang awal tadi. Kemudian kita akan maksimalkan di dalam pembelajaran Google Classroom, ya. Untuk itu sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.